Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kekuatan pada kita semua, dan kita selalu bersyukur pada apa yang telah diberikan Allah pada kita semua. Baik, untuk pertemuan ketiga ini saya akan membahas tentang huruf dan angka, kemudian alat gambar, salah satu alat gambar yang akan saya perkenalkan pada Anda, dan semoga saja ini bisa tersampaikan dan Anda dapat paham. Apabila ada yang tidak paham, Anda tolong berikan pertanyaan ataupun respon kepada saya di WA yang sudah kita buat tersendiri. Baik, dalam menggambar teknik, huruf, angka, dan lambang dipergunakan untuk judul, catatan, atau memberi ukuran, atau minimalnya penjelasan pada kepala gambar atau etiket, atau nanti dibuat dalam keterangan gambar tersebut. Misalnya gambarnya sebuah poros engkol atau crankshaft, nanti di bagian itu dijelaskan bahannya apa, terbuatnya dari apa, atau misalkan Anda membuat dudukan flywheel di bagian belakang crankshaft, itu ada dudukan untuk menghitung jumlah mur ya, atau jumlah baut yang nanti dipasang dengan kekuatan materialnya apa dan terbuatnya dari apa. Baik, huruf dan angka dalam standar ISO harus memiliki 3 ciri ya, atau 3 ketentuan. Yang pertama jelas, artinya huruf, angka ataupun simbol jelas dalam penulisannya, terbaca, dan dapat dimengerti. Jadi huruf yang Anda buat betul-betul huruf mau cetak ataupun tulis berhuruf yang lain, tapi jelas dan dapat dibaca oleh semua orang yang mengerti tentang teknik. Kemudian yang kedua adalah seragam. Seragam artinya apabila sebuah huruf dibuat menggunakan huruf besar, silakan Anda membuat huruf besar semuanya, atau huruf besar dan kecil menurut ketentuan yang sudah ditentukan, ataupun Anda bisa menggunakan huruf tegak atau huruf miring. Jadi kalau huruf tegak semuanya, kalau huruf miring semuanya. Jadi tidak seolah-olah ada kolaborasi, karena menggambar teknik juga memerlukan estetika yang memang harus diperlihatkan. Walaupun gambar teknik tidak menyebutkan harus memperlihatkan estetika seperti itu, tapi memang dalam pengerjaannya setiap gambar harus memberikan kesan yang baik dan benar agar dalam perencanaannya betul-betul yang membaca juga melihat, berfokus terhadap apa yang disampaikan oleh si penggambar. Kemudian yang ketiga, dapat dibuat mikrofilm atau cara lain dalam reproduksi. Jadi bisa terbaca. Biasanya kalau dalam mikrofilm itu agak sedikit ada perubahan gitu kan. Untuk ukuran huruf dan angka dalam ISO 3098 garis miring 1 tahun 1974 yang ada dalam bukunya Pak Takeshi Sato ataupun Sugiharto, itu tinggi huruf dimulai dari 2,5 ya, tinggi huruf 3, 3,4, 5, 7, 10, 14, dan 20 dengan perbandingan akar 2 dengan perbandingan ukuran kertas. Jadi tingginya huruf
disesuaikan juga dengan tingginya kertas. Nah, ketentuan untuk tinggi huruf atau tinggi huruf besar dan tinggi huruf kecil itu ada ketentuannya. Nanti di bawah sini ada tabel yang menjelaskan ke arah sana. Dan tinggi huruf untuk huruf kecil tidak boleh lebih kurang dari 2,5. Ini ada ketentuannya. Ya. Kemudian ada perbandingan disesuaikan dengan huruf sesuai dengan tebal huruf. Sini ada perbandingannya. Berdasarkan perbandingan D per H ya. Di sini D per H. Ini D per H. Jadi ada perbandingannya. Kalau tinggi hurufnya 2,5 ini ya huruf besar, maka huruf besar atau tebalnya garis huruf adalah 0,18. Tapi sesuai kemarin yang kita sampaikan, kalau 0,18 itu agak sulit untuk kita mencari ya. Jadi dimungkinkan dari mulai 0,25 ke arah sini ya. Supaya apa? Supaya yang seperti yang saya sampaikan kemarin, ketebalan huruf juga harus kita prediksi apakah kita mampu untuk membuat ukuran ketebalan garis itu 0,18 atau kita bisa mencari peralatan pensil mekanik nanti yang memang bisa ke arah sini ya. Karena menurut ketentuan tebalnya garis kemarin 0,18 tidak diperbolehkan atau sangat sulit karena kita mencarinya. Kemudian dari ketentuan kemarin bahwa jarak antar garis itu tidak boleh kurang dari 0,18 apalagi kalau ini kita tempatkan di aturan menggambar teknik dalam huruf dan angka, ini sangat sulit ya. Nah, ini adalah tabel yang disesuaikan dalam buku-buku literatur yang sudah saya baca dan saya sampaikan kepada Anda. Kemudian ada dua perbandingan ya, tergantung perbandingan D per H. Ini ada 1/14. Ini adalah tabelnya. Kemudian ada yang 1/10. Oke, ada yang 1/10. Kemudian ini adalah aturannya. Nah, di aturan ini saya garis bawahi bahwa kenapa kalau di dalam 1/10 ataupun 1/14 ini tinggi huruf untuk huruf kecil itu adalah 2,5 paling kecilnya. Kenapa? Karena sesuai dalam aturan kalau saya ilustrasikan, apabila tinggi hurufnya yang tinggi huruf kapital itu adalah 3,5, maka tinggi huruf kecilnya adalah 2,5 ya. Karena tadi di ketentuan sesuai ketentuan yang tadi disampaikan, ini tinggi huruf kecil tidak boleh kurang dari 2,5 mm. Makanya di sini kalau tinggi huruf kapitalnya 2,5, maka tinggi huruf kecilnya dianggap tidak ada karena sangat kecil sekali. Tinggal Anda kalikan saja bahwa perbandingannya kalau sini 2,5 dikalikan 10/14, jadi 25 dibagi 14 sekitar 1, sekian ya. Nah, 1, sekian itu sangat kecil sekali untuk tinggi huruf gitu kan. Nah, makanya dibuat ketentuan seperti yang di atas. Nah, ini adalah contoh gambar untuk huruf dan angka. Ini tinggi huruf kapital ya. ISO ya, ini tinggi huruf kapital. Kemudian di sini adalah tebal garis ya atau tebal huruf dinyatakan dengan D, ini dengan H. Kemudian jarak antar huruf atau antar angka adalah A ya. Jadi kalau tinggi hurufnya mau yang mempergunakan 1/10 kali H atau 1/14, di sini sebutkan apabila tinggi hurufnya 3,5 maka C-nya atau huruf kecilnya adalah 2,5. Kemudian
Jarak antar hurufnya ini ada ketentuannya ya. Jadi Anda tinggal buktikan. Jadi intinya gini. Kalau hanya ini ada 2,5, 3,5, 5, 7, 10, 14, 20, Anda tinggal menentukan bahwa 3,5 kali 10 ya, di ketentuan kalau tinggi huruf besarnya adalah 3,5, maka huruf kecilnya adalah 3,5 kali 7 dibagi 10. Maka akan menghasilkan 2,5. Nah, kemudian jarak antar hurufnya, ini jarak antar huruf ya, S dan O ya, S dan O ini adalah 10, berarti 3,5 kali 2 dibagi 10 ya. 3,5 dikalikan 2 adalah 7, 7 dibagi 10, 0,7. Ya, atau misalkan ini 5 ya dikalikan 2 adalah 10. Dibagi 10 adalah 1. Maka jarak antar hurufnya adalah 1. Jadi S dan O itu 1 mili. Oke, kemudian jarak garis. Nah, ini jarak garis. Untuk yang B ini. Nah, ini jarak baris. Jadi kalau tinggi hurufnya adalah 5, maka jarak antar garisnya ya, antara M dan bawahnya F itu adalah 7 ya. Jarak garisnya adalah 7. Kemudian jarak antar katanya, berarti kalau jarak antar kata adalah ini O dan 8 ya, O dan 8, atau misalkan di sini ada harusnya 1 dan E, ini juga jarak antar garis ya, itu adalah E. 5 kali 6 30, 30 dibagi 10 ya, jadi 3. Oke, jarak antar katanya adalah 3. Jadi misalkan O dan 8 ini adalah 3. Kemudian tebal hurufnya tadi sampaikan misalkan 5, berarti 5 dibagi 10 jadi 0,5. Berarti tebal ini D-nya ini adalah 0,5 mili. Oke. Itu penjelasan untuk garis huruf dan angka. Nah, ini adalah contoh-contoh huruf yang tegak, huruf kapital ya, huruf besar. Ini adalah huruf kapital miring, kemudian ini adalah huruf kecil ya. Jadi sesuai standar yang Anda gunakan 1/10 atau 1/14. Ya, nah ini adalah simbol-simbol seperti ini. Ya, ini adalah simbol diameter. Itu yang dapat saya sampaikan untuk ukuran huruf, angka, dan simbol. Oke, selanjutnya saya ambil salah satu materi untuk pertemuan yang akan datang tentang alat-alat gambar. Alat-alat gambar banyak sekali yang digunakan dalam menggambar teknik. Salah satunya adalah kertas gambar. Kertas gambar itu dibagi 3. Ya, yang pertama tentang kertas gambar untuk tata letak. Ya, ini yang mungkin Anda ketahui, ada kertas gambar yang menggunakan kertas putih ya, kertas putih biasa, baik itu dari kertas yang untuk menulis ya, yang mungkin Anda kenal dengan HPS ya, ukurannya kuarto atau folio. Nah, itu kalau di gambar teknik bisa kertas apapun warnanya putih supaya bisa pada saat penggambaran terlihat jelas. Dan ukuran-ukuran kertas gambar nanti saya sampaikan di bawah ya. Karena ada beberapa ukuran kertas yang memang dibuat sesuai dengan standar yang digunakan. Nah, di kertas untuk tata letak, ini ada tadi yang disebutkan oleh saya kertas gambar putih yang nanti oleh Anda digambar dengan pensil atau potlot. Kemudian ada namanya millimeter block. Nah, millimeter block ini
adalah kertas yang sudah mempunyai ukuran dalam satuan mili, ya. Jadi kotak-kotak kecil dalam satuan mili, baik ke arah samping atau kan ke arah atas. Jadi vertikal dan horizontal. Ada ukurannya dalam satuan milimeter. Jadi intinya kertas untuk tata letak adalah kertas yang baik dan dapat dihapus, ya. Jadi pada saat dihapus tidak menimbulkan goresan baru ataupun biasanya dampaknya hitam, gitu kan? Atau bagiannya terkelupas, itu yang tidak diperbolehkan karena akan merusak gambar yang nanti akan Anda buat. Kemudian yang kedua adalah kertas gambar asli atau kalau di lapangan kita tahu tentang kalkir. Nah, biasanya kalkir ini kertas transparan yang memang digunakan banyak orang dalam menggambar teknik ataupun dalam membuat sebuah percetakan, ya. Jadi kalau Anda orang yang suka buat sablon atau di percetakan, biasanya kertas kalkir ini selalu digunakan. Nah, kertas kalkir ini terbagi menjadi dua, ada kalkir kasar dan kertas kalkir mengkilap. Ya, kertas kalkir kasar biasanya gambarnya menggunakan pensil atau potlot. Kemudian kalau yang mengkilap menggunakan tinta atau ballpoint, atau biasanya menggunakan pena yang memang sudah diisi dengan tinta yang pas untuk menggambar. Dan banyak sekali sekarang alat-alat gambar yang memang sudah diproduksi kemudian mempunyai ukuran yang sudah ditentukan. Tidak seperti dulu ukurannya harus kita ganti setiap akan menggambar. Nah, untuk kertas kalkir ini harus mempunyai sifat tahan lama. Kenapa harus mempunyai sifat tahan lama? Karena dari kertas kalkir ini nanti akan menjadi bahan pada saat setiap akan dilakukan di lapangan. Jadi kertas ini sebagai dokumen berada di tempat asalnya atau misalkan di perusahaan disimpan di perusahaan di tempat khusus yang memang nanti akan dilakukan perbanyakan dari atau di copy seperti sekarang ini. Nah, kemudian yang kedua adalah tahan lembab, ya. Nah, makanya kenapa kalau yang ini ada yang kasar, ada yang mengkilap, ini harus tahan lembab karena biasanya kalau yang mengkilap ini lebih bagus ini ya, karena untuk penggunanya pun dengan tinta atau pulpen khusus untuk menggambar teknik. Nah, ini ada saya bilang mudah dicetak ulang, ini berarti di print. Nah, untuk perbanyakannya ini disebut namanya blueprint atau dicetak biru. Atau ada yang lebih disebutkan lagi cetak kontak atau kontak print, ya. Tapi yang pada saat mungkin Anda pernah melihat orang-orang kalau pada saat dia melihat sebuah bangunan ataupun Anda buat sebuah gambar engine atau gambar sebuah prototipe kendaraan, biasanya si engineer itu menggunakannya blueprint, tidak menggunakan kertas kalkir karena kertas kalkir adalah dokumen yang aslinya dan ini adalah fotokopian atau hasil replika dari kertas kalkir asli. Ya, kemudian ini ukuran kertasnya. Ini ada perbandingannya, panjang terhadap lebar adalah akar 2 berbanding 1, ya. Tapi kita langsung saja ke lapangannya lah. Kertas mau tata letak ataupun kertas gambar asli, ini ada ukuran yang seperti ini, ya. Ini awalnya adalah A0. Jadi ukuran aslinya, ini ukurannya ada 1189 kali 841, ya. Ini 1189 841. Dan ini apabila dibagi 2 akan menjadi A1. Jadi A0, A1. Nah, Anda lihat setiap ada perubahan, ya, setiap ada perubahan dari
A0 ke A1 adalah setengahnya dari awalnya. Misalkan A1 adalah setengahnya dari A0. Ini adalah yang 841-nya. Ya. 841 ini adalah ukuran ini. Ya. Ini adalah 1000-nya. Nah, pada saat dibagi 2, ya. Ukuran ini 841 adalah ukuran ini 841. Ya, 841. Karena dibagi 2 maka menjadi 594. Ini ke sini 594, ke sini 594. Nah, A0 menjadi A1, A1 menjadi A2, ya. A1 menjadi A2. Ini Anda lihat ya. Ini 841, ini 841, ini 594, ini 594. Ya. Kemudian sini 420. Oke. Nah, ini dibagi 2 lagi. Ini 420, ini menjadi ini 420. Nah, yang ke atasnya adalah 297. Jadi setengahnya dari ini. Ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa A2 adalah setengahnya dari A1 atau nanti A3 setengahnya dari A2. Anda bisa lihat 420-nya dia ada sama ya. Tapi karena yang 594-nya dibagi 2 menjadi 297. Jadi ini 420, ke sini 420, tapi ke atasnya adalah setengah dari 594. Jadi 297 ya. 297. Nah, kemudian A3 menjadi A4 ya, atau ukuran kuarto. Nah, coba bilang ukurannya kuarto gitu kan. Adalah ukurannya A4 210 297. Berarti yang tadinya adalah 297 ya. Nah, ini 210-nya ini 297 ke atas. 420-nya adalah ke pinggir. Nah, maka setengahnya dari ini adalah 210. Oke, 210 ya. Ini 420, ini dibagi 2 lagi jadi 210. Jadi 420 dibagi 2 lagi menjadi 210. Jadi semuanya sama setengahnya dari ini. Misalkan yang lebih terlihat di sini setengahnya. Ini sama sih sebetulnya 594, ini 594, ini 841, ini 420 dikalikan 2, harusnya 420, sekian gitu kan. Ini adalah setengahnya. Oke, ini yang lebih terlihat 4210, ini 210, ini 420 ya. Ininya sama. Ininya 297 jadi 594. Oke. Nah, kemudian di ukuran kertas juga ada bagian A kali B, ini adalah panjang kali lebar ya. Ini adalah panjang kali lebar. A-nya adalah panjang ya. Berarti 1189, B-nya adalah lebarnya ya. Ini ke sini. Ini B-nya ya. Ini ke sini. Oke. Kemudian ada C minimal, ada D minimal. Nah, untuk setiap ukuran kertas A0, A1, A2, A3, A4 ada ukuran yang memang apabila ini artinya sebuah kertas harus mempunyai rangka atau bingkai. Nah, saya sampaikan di sini. Ini adalah ukuran kertasnya. Ya. Ini ukuran yang tadi ada C, kemudian ada D. D itu untuk bagian yang pinggir yang apabila pada saat menggambar ada jepitan kertas. Nah, adalah rangka dari sebuah gambar, ya. Makanya tadi disebutkan ini adalah C, C, C. Ini adalah B ataupun A gitu kan. Ini B ke sini A, ataupun kalau sini B ke sini A gitu kan. Ada ketentuan sesuai di atas, misalkan ini 210 297. Ini 210 ke sininya, ini adalah 297. Ya, untuk ukuran kuarto. Nah, kalau yang sininya kalau ukuran kuarto atau protoid ukuran A4 ini ada ketentuan. Jadi kalau sisi C-nya ini sisi kirinya adalah 20 sama tip ininya 5. Kalau yang lainnya adalah 10 10 ya.
Ini sama nih ukurannya. Nah, ini ada ukurannya. Yang pergunakan jepit atau tidak. Nah, ini ada lagi ukuran tebal garis yang kemarin sesuai ketentuan, tebal garis untuk garis rangka. Ini rangka gambar, kemudian kemarin 0,5 atau 0,7 itu untuk garis tebal yang digunakan untuk garis gambar. Nah, kalau misalkan setengahnya itu adalah untuk garis pinggir atau garis ukuran nanti atau garis bantu. Jadi ini contoh-contohnya. Nah, kemudian nanti pada saat Anda membuat sebuah gambar teknik, ada ukuran yang memang tidak bisa disesuaikan dengan ukuran yang lain. Misalkan contoh, untuk ukuran A0 sampai A3, ada posisi namanya X dan Y. Ya, X dan Y. Jadi kalau digambar teknik, untuk yang posisi X, ya, ini X, ini Y. Nah, hanya khusus untuk A4 itu tidak boleh digunakan seperti ini. Kalaupun digunakan seperti ini, ininya harus di atas gitu ya. Ini ada ketentuan khusus untuk ukuran A4. Nah, ini berdasarkan standar ISO-nya A0 sampai A3 adalah untuk A4 mempergunakan yang lain landscape, yang ini harus prototype ya. Nah, kemudian yang ketiga, kertas gambarnya adalah namanya film gambar. Sampai saat ini juga saya belum melihat secara jelas, tapi yang mungkin saya bisa prediksi adalah ini kalau dulu namanya klise. Jadi tempat penyimpanan gambar untuk bisa direpro ulang. Ya. Jadi pada saat Anda foto, kalau sekarang tidak ada hasil yang disimpan, hanya berbentuk dokumen atau nama. Kalau dulu ada namanya klise. Jadi setiap yang dipoto atau gambar teknik kita foto lagi itu bisa disimpan dan bisa dicetak ulang. Ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ketiga ini. Apabila ada yang kurang dimengerti, Anda bisa tanyakan ataupun Anda saran kepada kami. Saya persilahkan menunggu di grup yang sudah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.